Cek 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, ruang publik keagamaan tidak hanya dipenuhi oleh pesan-pesan pencerahan, tetapi juga dipenuhi oleh hoax, ujaran kebencian, dan narasi keagamaan yang kerap kehilangan akhlak. Kondisi ini, hadirin, berpotensi memicu kesalahpahaman, polarisasi, bahkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hadirin, pengarus utamaan tabayun dan etika bermedia sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan moderasi beragama di era digital. Dengan memiliki kesadaran untuk memverifikasi informasi, bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan, serta menjaga adab dalam menyampaikan dan menyebarkan pesan-pesan keagamaan merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai dan harmonis di ruang digital. Atas dasar urgensi inilah kami merasa terdorong untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Tabayyun dan Akhlak dalam Bermedia Sosial. Sebagai landasannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat Syarhil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 7 halaman 316 menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai bentuk peringatan agar kaum beriman tidak terburu-buru dalam mempercayai dan bertindak atas dasar berita yang belum diverifikasi, karena dapat menimbulkan konflik sosial yang serius. Sementara itu hadirin, Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir juz 5 halaman 60 menjelaskan bahwa kalimat naba mengandung makna secara umum yang mencakup segala jenis berita, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun kemasyarakatan. Dalam konteks kekinian, prinsip tabayun yang ditegaskan oleh para mufassirin tersebut sangat relevan untuk digunakan pada era digital saat ini. Setiap informasi yang diterima, baik melalui pesan instan, berita daring maupun media sosial, harus disikapi dengan kehati-hatian, karena kesalahan dalam menyerap dan menyebarkan informasi dapat melahirkan fitnah, ujaran kebencian, dan konflik sosial. Hadirin, dalam upaya membangun umat yang cerdas dan beretika, prinsip tabayun harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam praktek keberagamaan dan komunikasi sosial. Hal ini hadirin sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin sahabat Syarhil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Profesor Dr. Wahbah As-Suhaimi di dalam tafsirnya Al-Wajiz juz ke-14 halaman 282 menjelaskan bahwa surah An-Nahl ayat 125 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk mengajak umat kepada agama Allah, baik dengan nasihat yang bermanfaat, ucapan yang baik, lembut dan tidak membosankan, serta berdebat dengan cara yang lebih baik. Sementara itu hadirin, Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami' Al-Bayan juz ke-14 halaman 400 menafsirkan kalimat ila sabili rabbik, yaitu mengajak kepada jalan yang telah Allah syariatkan untuk hambanya dengan cara bil hikmah mau'izatil hasanah dan mujadalah. Sementara itu hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah volume 6 halaman 774 menjelaskan 3 metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Pertama, metode hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkatan audiens. Yang kedua, metode mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf kemampuan audiens yang sederhana. dan yang ketiga, metode jidal, yakni berdebat dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan maupun hujatan. Ketiga metode dakwah tersebut sangat relevan untuk digunakan pada era digital saat ini, karena Al-Quran dengan jelas mengkonfirmasi pentingnya memaknai kalimat wajadilhum billati hiya ahsan
secara luas. Tidak hanya terbatas pada ruang sempit seperti masjid saja, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi Wajadilhum bil medsos, bil Facebook, bil Twitter, bil Instagram atau bil YouTube. Untuk itu hadirin, para mubaligh harus mengisi ruang-ruang media sosial dengan pesan-pesan keberislaman yang ramah, Bukannya marah-marah, harus bisa merangkul, bukannya memukul, harus bisa mengajak, bukannya mengejek, serta harus bisa mengasihi, bukannya mencaci maki. betul hadirin. Tentu betul. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapat kami ambil kesimpulan bahwa pertama, Penguatan literasi digital keagamaan harus dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan agar prinsip tabayun dapat diinternalisasikan dan mampu menjadikan ruang digital sebagai sarana komunikasi yang aman, produktif dan beradab. yang kedua, Metode dakwah yang ideal ini harus digunakan untuk memberikan pemahaman inklusif, mencerdaskan, tidak mudah membid'ahkan, menyesatkan dan mengkafir-kafirkan sesama umat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri syarahan ini, izinkan kami menyanyikan sebuah lagu dari grup Senada yang sedikit kami ubah liriknya sebagai berikut. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah jari, jangan suka membuli. Jagalah lisan agar bicara sopan. Jaga fikiran agar hidup lebih tenang. Bila hati sudah suci, jari jemari terkendali. Bicaranya lebih sopan, fikirannya mencerahkan. Tapi bila hati sakit, jarinya sangat sensitif, ucapannya provokatif, fikirannya tambah sempit. Jagalah hati, jangan kau cemari. Jagalah jari saat online tiap hari. Jagalah lisan saat bersama teman. Jaga fikiran, media sosial lebih aman. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.